Nah, kalau misalnya kayak cewek pengen beli baju, beli sepatu, padahal udah punya. Beli tas gitu, padahal belum rusak, tapi pengen. Hai, balik lagi di channel Sansan Bukan Wawa. Hari ini aku pengen ngomongin topik ibu bekerja versus ibu nggak kerja. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Aku pengen ngomongin tentang ibu bekerja dulu karena aku share pengalaman sendiri. Ya, aku saat ini kan ibu bekerja ya. Aku pengen ngomongin dari sisi plus minus. Apa sih plusnya? Pertama menurut aku adalah dalam hal finansial. Terutama kalau misalnya kayak kita mau belanja kebutuhan pribadi cewek yang mungkin sebenarnya tergolong sebagai kebutuhan primer. Kayak kebutuhan primer kan makan, sekolah anak gitu ya, belanja bulanan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak cewek pengen beli baju, beli sepatu, padahal udah punya. Beli tas gitu, padahal belum rusak, tapi pengen. Beli skincare, skincare kan ada yang dari harganya murah banget, ada yang dari sampai mahal banget jutaan. Tapi misalnya pengen gitu. Nah, kalau misalnya kayak kita kerja, otomatis punya gaji, jadi kita bisa lebih fleksibel gitu untuk bisa belanjain hal-hal seperti itu. Tetap ya komunikasiin sama suami, bilang kayak aku mau beli ini gitu. Tapi harganya segini gitu kan, jadi minimal ngasih tahu. Dan ya udah kita jadi bisa lebih bebas untuk belanja hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, menurut aku adalah aktualisasi diri. Kita berkarya, kita punya kemampuan, kita kasih kemampuan kita dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Terutama buat perusahaan kita. Terus misalnya kalau perusahaan juga punya customer, punya klien, kerjaan kita juga bisa dihargain sama klien customer kita. Jadi kayak rasanya seneng banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian misalnya contohnya kuliah nih ya, kuliahnya bidang marketing, udah itu kerjaannya juga bidang marketing juga. Jadi kan sejalan tuh. Ibaratnya kalian udah invest waktu gitu ya, duit buat kuliah kan, belajar nih 4 tahun, udah gitu kerjaannya itu juga, jadi kan kayak nyambung dan gak sia-sia gitu apa yang udah kalian pelajarin. Kayak contohnya aku IT gitu ya, aku udah kuliah 4 tahun, capek-capek kuliah, udah gitu uang juga udah dikeluarin buat kuliah, kerjaannya IT, jadi menurut aku itu kayak sejalan, enak banget gitu, sesuai rencana lah gitu. Udah gitu networknya juga luas, karena kalau misalnya kayak kita kerja, otomatis kita punya sosialisasinya sama teman-teman kerja, ya kan, sekantor gitu kan, ibaratnya yang teman-teman selevel, satu tingkatan, atau sama senior, atau sama bos gitu kan, sama manajemen, kita jadi bisa kenal banyak macam orang. Itu dari hal internal untuk organisasi kita sendiri. Belum lagi kalau misalnya kayak kerjaan kalian menuntut kalian untuk ketemu orang luar. Contohnya kayak marketing kan harus ketemu nih sama customer kayak gitu. Berarti kan kalian ketemu lagi berbagai macam orang dari berbagai macam kepribadian gitu kan, kalian bisa jadi kenal, oh kalau orang kayak gini tuh tipenya harus deketinnya kayak gini. Terus kalau misalnya kalian ketemu sama customer di bidang industri yang kayak gini, oh kalian tahu bisnis prosesnya kayak gini. Jadi kalian tuh punya banyak pengetahuan, gak cuman mengenai bidang yang kalian kuasain gitu. Kayak aku misalnya, bidang yang aku kuasain kan IT. Terus IT kan luas ya, aku juga IT-nya spesifik nih di bidang ini. Terus aku ketemu misalnya sama customer di bidang industri ini, oh bisnis prosesnya kayak gini, terus jadi tahu, oh cara kerjanya tuh kayak gini gitu. Jadi menurut aku apa ya, pengetahuannya akan jadi lebih luas dan jadi kayak nggak terkungkung cuman mengenai bidang yang kita kuasain doang. Jadi itu menurut aku bener-bener apa ya, bermanfaat gitu loh. Itu menurut aku plusnya dari sisi ibu bekerja. Yang ngomongin minusnya ini ya sekarang. Minusnya adalah ya kayak video aku sebelumnya ngomongin dilema sama anak. Tentu waktu sama anak itu jadi sangat-sangat terbatas. Terutama kalau misalnya kayak anak kita masih kecil, perkembangannya itu kan pesat ya. Dan kita juga nggak bisa prediksi ini kapan kita harus standby di rumah gitu misalnya, untuk bisa tahu kapan nih anak pertama kali jalan. Pengen kita videoin lah, misalnya pengen kita foto buat jadi kenang-kenangan kan. Itu nggak bisa. Udah gitu kayak kapan kita tahu dia ngomong pertama, kata pertama, misalnya kata pertamanya mama nih. Tapi pada saat kita lagi kerja, jadi kan kita nggak experience itu. Itu menurut aku juga hal berharga yang sangat-sangat sayang banget nggak bisa ada gitu kita selalu gitu ya di samping anak. Itu yang pertama dalam hal segi waktu. Udah gitu yang kedua dalam hal waktu kita nggak bisa fleksibel. Contohnya nih ya, ini lebih ke me time, waktu sama teman atau sama keluarga, lain keluarga inti. Misalnya ini ya, kayak kita pengen ke salon. Ya otomatis kalau ke salon kan nunggu jam buka salon jam 10 gitu sampai jam 10 malam, ngikutin misalnya kalau di mall ya kan. Otomatis waktu kita buat ke salon cuma bisa pada saat pulang kerja atau pada saat weekend. Dan itu udah ngurangin lagi waktu jatah sama anak, bener kan? Terus misalnya pengen nonton ke bioskop.
itu juga sama gitu. Terus misalnya pengen ketemu sama temen, otomatis pas weekend berarti either kita bawa anak atau misalnya ninggalin anak lagi di rumah gitu kan. Jadi kan kayak harus apa ya, bikin keputusan lah, either ninggalin anak di rumah atau bawa anak, terus akhirnya jadi apa namanya, ngobrolnya jadi mungkin akan ke distract lah karena bawa anak ya kan. Itu dalam hal waktu nggak fleksibel. Udah gitu yang ketiga menurut aku adalah kita bisa lebih stres sih, karena kita kan punya target ya untuk bisa fulfill kerjaan kita kan. Terus misalnya kerjaannya lagi lumayan loadnya tinggi nih. Udah gitu misalnya anak lagi pengen main sama kita. Itu kan kita harus bagi waktu ya kan? Itu bisa bikin stres sih. Terutama kalau misalnya kayak kerjaannya juga menuntut kita konsentrasi tinggi, otomatis kita harus kayak bener-bener fokus gitu kan. Jadi bener-bener nggak bisa main sama anak gitu, ya udah. Pada saat itu bisa jadi stres banget. Sementara misalnya kita lagi pengen sama anak gitu, itu menurut aku juga minus gitu. Itu jadi menurut aku plus minus dalam hal ibu bekerja ya. Sekarang aku pengen ngomongin dalam hal ibu nggak kerja. Nah, gimana sih aku bisa ngomong ini, karena aku punya sumber yaitu dari mama aku sendiri. Mama aku kan nggak kerja, jadi aku bisa cerita dikit banyak. Kita cerita plusnya dulu ya. Plusnya adalah jelas waktu sama anak itu lebih banyak. Jadi kalau secara ibu yang nggak kerja di rumah bisa tahu nih perkembangan anak. Anak jalan pertama, anak ngeluarin kata pertamanya misalnya mama, atau pas dia udah gitu berikutnya nyebut kata keduanya apa gitu kan. Jadi bisa tahu dan bisa mantauin terus perkembangan anak. Itu menurut aku berharga banget ya kan. Terus udah itu yang kedua adalah waktunya lebih fleksibel. Oke, pertama aku ngomongin asumsinya dulu ya. Kalau misalnya ibu nggak kerja di sini, aku asumsinya minimal punya ART gitu. Jadi punya asisten rumah tangga, sehingga mungkin waktu yang dihabiskan gitu ya sebagai ibu itu lebih ke anak gitu. Jadi nggak perlu musingin lagi kayak misalnya ngurus rumah, bersih-bersih rumah atau masak. Makanya buat aku sih salut banget kalau misalnya ibu yang nggak kerja ya di rumah, tapi juga bisa ngurus rumah tangga juga gitu, dan tanpa ART. Itu sih salut banget, jempol deh pokoknya. Nah ini aku asumsi yang kayak tadi ya, punya ART dulu, terus anak, terus udah gitu makanya waktunya mungkin lebih fleksibel. Misalnya pada saat anak tidur bisa ngapain gitu kan. Terus misalnya pas lagi anak main juga kan, kalau misalnya udah makin lama makin besar, anak main juga nggak selalu yang harus kita tongkrongin kayak gitu. Jadi waktunya bisa lebih fleksibel. Belum kalau anak sekolah, pada saat anak sekolah kita bisa ngapain, misalnya pengen ke salon lah, mau nge-gym gitu kan, atau mau arisan gitu, itu lebih fleksibel. Terus kalau misalnya ibu nggak kerja, juga nggak perlu stres mikirin kerjaan, ya kan? Kadang kan kalau misalnya kayak kerjaan kita punya target nih, udah itu ngomongin target kita harus fokus. Terus kalau misalnya oke lah setelah fokus berapa jam, terus beneran beres, ternyata enggak. Namanya kerjaan, kadang ada aja challenge-nya. Ini bisa nggak kelar gara-gara ada masalah ini, masalah itulah, atau misalnya nggak bisa karena apa gitu, kemampuan kita kurang atau gimana ya kan. Nah itu kan jadi bisa bikin stres kan, aduh gimana nih, kita bisa nggak ya nyelesain pekerjaan ini gitu kan tepat waktu sesuai deadline, itu bisa stres sih. Jadi itu menurut aku plusnya, kita nggak perlu mikirin stres-stres kerjaan. Nah sekarang ngomongin minusnya. Minusnya yang pertama adalah dalam hal finansial. Ini asumsi lagi ya, kalau misalnya kayak ngomongin kalau kerja punya duit sendiri, nah kan kalau misalnya lagi nggak kerja, berarti kan nggak punya duit sendiri, otomatis ngandelin uang dikasih dari suami. Itu yang aku bilang, misalnya oke lah duit yang dikasih cukup banyak, cukup buat buat kebutuhan primer, ada sisa. Tapi tetap aja lah ya, nggak bisa bebas yang kayak kalau kita punya duit sendiri. Misalnya kita pengen beli yang produk yang ini nih, misalnya mahal gitu kan, cukup sih dari sisa itu, tapi kan misalnya kita tetap harus mempertanggungjawabkan ke suami, kayak ibaratnya minta izin dulu, dibolehin gak ya, kayak gitu. Jadi menurut aku lebih gak fleksibel dibanding kalau misalnya kita punya duit sendiri. Nah menurut aku minus yang kedua ini adalah berhubungan sama kayak kita yang punya pengetahuan gitu ya, misalnya kayak contoh aku di bidang IT, aku nggak bisa mengaplikasikan gitu pengetahuan aku di bidang IT secara luas. Pengetahuan di bidang IT aku ini paling cuma bisa kepake untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya kayak anak sekolah gitu kan. Oh, perlu Zoom. Ya udah, install gitu kan di laptop gitu. Operasikan aplikasi itu udah gitu, that's it. Nggak perlu yang advance banget. Udah gitu apa ya namanya? Hanya terbatas itu aja gitu loh. Nah jadinya kan sayang sebenarnya, kadang mungkin kalau misalnya mau mikirin kita udah kuliah gitu kan, tapi nggak teraplikasikan ke secara luas gitu ya pengetahuan kita, itu menurut aku juga sayang. Terus udah gitu kita juga nggak ada tuntutan untuk update
ya kan, skill, knowledge kita di bidang misalnya kayak contoh aku IT gitu kan. Ngapain sih aku harus tahu-tahu banget gitu teknologi IT sekarang, ya nggak sih? Paling teknologi IT-nya terbatas yang tadi aku bilang. Oh, sekarang tuh kalau misalnya anak sekolah tuh pakainya Zoom atau pakainya misalnya apa GoToMeeting atau apa gitu ya. Paling cuma tahu-tahu itu aja. Nggak perlu tahu yang luas-luas kayak ngomongin kalau misalnya IT tuh sekarang teknologinya oh di cloud lah, oh pakai big data lah apa ya kan, nggak pakai banget, jadi ngapain. Nah menurut aku itu juga minus, jadi kita nggak bisa mengaktualisasikan diri ya kan, otomatis kita juga nggak apa ya namanya, network kita juga jadi terbatas ya kan, karena kita juga paling networknya apa sih kalau misalnya udah anak sekolah gitu kan, jadi ketemu sama orang tua murid ya kan, atau kalau misalnya sama teman-teman misalnya arisan ya kan, jadi terbatas itu aja. Beda sama kalau misalnya kayak tadi aku bilang pada saat kalau lagi kerja, kita tuh bisa ketemu sama customer, sama teman-teman kerja, terus bisa dengar cerita ini itu dalam hal bidang profesional gitu. Itu jadi menurut aku minusnya kalau ngomongin ibu tidak bekerja. Tapi ini pengalaman aku dan juga pengalaman kayak yang aku dapat dari mama aku gitu ya. Jadi aku bisa share. Aku bukan kayak mau bilang oh lebih bagus jadi ibu kerja atau lebih bagus ibu nggak kerja. Itu pilihan, ya kan? Itu pilihan yang kayak aku bilang sebenarnya buat dua-duanya juga mungkin ada dilema ya. Kayak misalnya di video aku yang sebelumnya, dilema kalau misalnya ibu bekerja, terus kalau misalnya kayak ibu nggak kerja, mungkin nanti aku bisa bikin video terpisah untuk benar-benar ngomongin ibu nggak kerja, pasti punya dilema sendiri gitu. Jadi kira-kira itu ya topik hari ini yang aku pengen bahas. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, yang nyalain lonceng notifikasinya ya. Dadah!